dalam rangka persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Dinas Pariwisata sebagai bagian instrumen yang akan melayani kepariwisataan di Kabupaten Bantul menyiapkan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah terkait dengan rapat koordinasi yang kita lakukan secara internal maupun eksternal, melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini adalah baik itu pihak keamanan, pihak kesehatan, pihak kelompok-kelompok pelaku usaha, yang ini sifatnya nanti secara koordinatif agar semua kegiatan bisa terantisipasi. Hal-hal yang tidak diharapkan oleh wisatawan mudah-mudahan bisa ditangani ataupun ditanggapi secara baik. Kebetulan cuaca sampai bulan ini ternyata hujannya masih belum cukup banyak. Dikhawatirkan bahwa di masa libur Natal dan Tahun Baru kemungkinan bisa jadi ada hujan yang cukup intensitasnya tinggi. Nah, hal yang perlu diantisipasi adalah tentu Dinas Pariwisata menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, baik itu yang industri, termasuk kelompok masyarakat, CBT yang melakukan usaha kepariwisataan, untuk senantiasa waspada bahwa destinasi kita ini sebagian adalah berada di kawasan perbukitan yang ada tebingnya, di bawah ada sungainya, juga ada dataran rendah yang di ujungnya ada pantai, yang ini tidak lepas dari pengaruh cuaca. Ketika ekstrim ini rata-rata berdampak. Jadi bisa jadi ada tanah longsor, ada banjir, termasuk tumpukan sampah yang biasanya ini dibawa oleh arus sungai yang melintas di Kabupaten Bantul, sampah dari utara dibawa ke laut dan biasanya nanti dibalikkan ombak itu masuk ke pantai kita. Nah, ini yang perlu diantisipasi bersama sehingga segala sesuatunya perlu dilakukan antisipasi agar masyarakat wisatawan yang datang ke Bantul nanti bisa terlayani dengan rasa aman, nyaman, dan tetap bisa bahagia ketika datang ke Bantul. Tentu kita juga berharap atau di dalam rangka ini menghimbau kepada seluruh pelaku wisata untuk senantiasa mengantisipasi hal-hal yang diindikasikan secara informatif terjadi miss. Misalnya bisa jadi kalau kita lihat misalnya hotel itu kalau di musim liburan Natal, Tahun Baru, Hari Raya biasanya terjadi kenaikan tarif. Nah, saya tidak tahu karena harga-harga pasar dimungkinkan juga bisa naik, misalnya harga bahan dasar untuk kuliner dan sebagainya. Sehingga sangat memungkinkan sekiranya di musim liburan panjang itu terjadi kenaikan harga, bisa jadi, termasuk di aspek pelayanan. Hanya saja agar tidak ada stigma bahwa kesannya wisata di Bantul itu ditutup gitu, kita perlu memberikan informasi. Kalau terjadi perubahan tarif harus diinformasikan, baik itu kuliner, baik itu parkir, baik itu persewaan sarana prasarana, termasuk ada fasilitas misalnya teman-teman yang ada ATV, ada andong dan sebagainya, yang saat orang lain berlibur senang-senang dia harus bekerja, sehingga ketika menaikkan tarif harapannya ini adalah diinformasikan dari awal, ditulis kalau perlu. Jadi ini harus diinformasikan sehingga opsi pilihan itu ada di wisatawan. Kalau dianggap harga itu wajar dan berminat, ya berarti kan tidak merasa dipermainkan. Ya, yang jadi persoalan kan kadang-kadang ketika misalnya minggu lalu parkir di sana 5.000, tiba-tiba jadi 10.000, kesannya kok sekarang nutuk 2 kali lipat. Padahal ini kan ada space area khusus dan waktu-waktu khusus yang kadang-kadang ini bisa saja akibat tertentu ini ditetapkan menurut zonasinya. Contoh kalau kita berbicara tarif parkir di ibu kota provinsi, di kota Yogyakarta, tarif parkirnya sudah diatur. Tetapi kalau panjenengan masuk di kawasan titik-titik tertentu, titik 0, kawasan Malioboro, menemukan tarif parkir yang normal sesuai perda bisa saja kesulitan. Karena sebagian lahan itu milik masyarakat atau dikelola oleh masyarakat, lalu ada kenaikan. Yang penting adalah bahwa ini diinformasikan. Nah, kembali ke Bantul, tentu pengalaman itu harus bisa kita terapkan di Bantul juga. Jangan sampai kalau toh ada perubahan harga, itu
lalu tidak diinformasikan sehingga kesannya mumpung Praidowo lalu dilakukan pihak pelaku nutuk wisatawan. Ini yang jangan sampai. Nah, informasi ini menjadi penting dan melalui media ini kami sampaikan bahwa kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bisa saja nanti untuk bisa menyampaikan informasi ini ke Dinas Pariwisata, bisa ke kelompok pelaku usaha, karena biasanya di tempat-tempat kelompok pelaku usaha, kalau terjadi ada oknum yang menyalahgunakan kesempatan, biasanya dia akan diselesaikan secara kelompok. Pengalaman tahun lalu misalnya ada parkir yang dirasa tinggi, lalu itu langsung dirapatkan oleh pihak kelompok pengelola dan akhirnya ketemu. Ternyata oknum yang pada waktu itu meminta tarif tinggi ternyata hanya membantu, bukan petugas parkir yang biasanya, tetapi pas yang biasanya izin, lalu minta kebetulan ada tenaga yang memang biasa dekat situ tapi bukan petugas resmi, lalu tarifnya naik. Dan itu diselesaikan dan minta maaf bahwa ada ketidaknyamanan. Prinsipnya apa? Insya Allah pengelola wisata di Bantul terbuka untuk mendapatkan masukan dan kritikan, sekalipun untuk hal-hal tertentu memang perlu ada penelaahan secara baik dari wisatawan sendiri, sehingga jangan sampai nanti salah persepsi. Jadi seolah-olah Bantul dikasih masukan susah, Bantul kalau ada musim gini masyarakatnya kok tidak kooperatif dan sebagainya. Insya Allah Bantul siap untuk senantiasa menerima para tamu, para wisatawan untuk bisa bersenang-senang dan mencari atau berlibur di Kabupaten Bantul. Insya Allah secara prinsip tadi yang perlu dilakukan tadi adalah bagaimana nanti melakukan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu nanti oleh orang per orang tidak ketemu, insya Allah di sana ada kelompok pengelolanya, ada yang bertanggung jawab, bisa dilaporkan ke petugas, dan biasanya Dinas Pariwisata nanti di sana ada posko nanti yang bisa untuk disampaikan di sana agar nanti diselesaikan. Sehingga ini harus dipahami, edukasi semacam ini perlu kami aturkan, kita sampaikan agar tidak salah persepsi, sehingga tadi kalau ada warung, ada orang parkir yang merasa tidak wajar, monggo silahkan dikomunikasikan, kalau tidak nanti bisa disampaikan ke Dinas Pariwisata, insya Allah akan kita tindak lanjuti untuk diselesaikan dengan kelompok yang bersangkutan agar tidak terulang kembali. Kadang-kadang yang sering salah paham itu terkait dengan sampah biasanya. Ada sorotan bahwa pantai seolah-olah tidak pernah dibersihkan. Kami matur ketika terjadi hujan-hujan di awal, itu biasanya sampah menggunung. Jadi pengalaman dari tahun ke tahun, pernah itu terendah itu 42 ton sampah itu dalam waktu 2 minggu. Tetapi pernah juga waktu dulu sempat ada banjir yang cukup besar, sampah di Pansela itu sempat dihitung kurang lebih teman-teman berdasarkan isi truk itu kurang lebih 98 ton dalam waktu 2 minggu. Bisa dibayangkan bahwa tentu petugas kami yang ada di Pansela khususnya hari ini bersih-bersih belum selesai, karena untuk lembur sampah ini biasanya 8-11 hari ketika awal musim hujan. Tetapi ketika hujan sudah berlangsung sebulan atau lebih, biasanya sampah ini walaupun banyak, biasanya 2 hari kita selesaikan bisa selesai. Nah, yang kiriman awal pertama itulah yang biasanya sampah menumpuk, sehingga bisa jadi nanti ketika tenaga kami sebenarnya sudah bersih-bersih bahkan sampai sore lembur, tetapi karena volumenya terlalu banyak, belum sempat selesai semua, baru menyelesaikan di titik ini, yang di titik sebelah sana belum diselesaikan, lalu difoto, dan itu menjadi viral. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu bentuk informasi, karena apa? Kalau sampah pelaku wisata, insya Allah secara edukatif lebih banyak tertangani, hampir semuanya sudah bisa kita tangani. Tetapi sampah yang datang dari sungai, yang dibawa sungai ke laut, lalu laut mengirim ke pantai kami, ini yang kadang-kadang justru jumlahnya lebih besar. Nah, ini yang mohon juga bisa dipahami agar boleh, karena orang lain kan kalau tidak tahu menganggap ini langsung diunggah sehingga viral. Padahal sebenarnya mereka kalau tahu bahwa trennya sampah atau ritmenya sampah setiap hujan awal itu selalu terbawa oleh arus angin yang besar, ini
arus air ini kan bisa membawa sampah yang cukup tinggi. Tidak hanya sampah itu tidak hanya sekedar plastik saja, tetapi kadang-kadang ada bantal sudah rusak, bahkan ada dulu kasur ditemukan, ada gerombolan batang bambu, bahkan pohon kelapa itu ada yang terbawa, itu sangat memungkinkan masuk di pantai kita. Nah, ini pengalaman yang saya matur, sehingga memang ada sampah yang dikirim melalui sungai, bukan dikirim tapi di bawah sungai lah kira-kira, di bawah sungai sampai ke laut kita. Dan kebetulan lautnya di Bantul ini adalah laut selatan yang dialiri oleh banyak sungai dari arah utara. Lalu jangan dibandingkan dengan, mohon maaf, Gunung Kidul. Gunung Kidul memang tidak ada sungai yang bermuara ke laut secara besar-besaran seperti di Bantul, karena sungai besar masuknya di Bantul dan di area Kulon Progo. Tetapi yang limitasi lurus dari Sleman kota ini masuknya adalah ke Bantul, tidak menggoknya ke Kulon Progo. Lalu yang untuk di Pansela, kita ingatkan bahwa untuk di pantai kita itu banyak palungnya. Yang kedua, bahwa di sana ada ombak mati atau rip current. Ombak yang biasanya itu ombak terpendek, ini nanti justru arus sedot atau arus baliknya ini yang paling kuat, karena nanti yang menarik ombak ke selatan itu adalah ombak dari sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga orang kadang-kadang berpikir bahwa ombak yang paling pendek atau paling ke selatan itu dianggap ombaknya yang paling kecil. Padahal disitulah adalah ombak yang paling berisiko, karena nanti justru arus tariknya itu adalah dari sisi kiri dan sisi kanan. Biasa disebut rip current atau ombak mati. Ini menurut teori informasi yang kita dapatkan dari ahli, bahwa ombak ini ketika menarik arus, perenang terkuat pun ini tidak akan kuat untuk melawan arus ketika ditarik oleh ombak ini. Sehingga kalau yang ahli renang, biasanya dia akan mengikuti ombak itu untuk ditarik, dan dia akan muncul lagi ini di arah ke selatan, dan biasanya nanti akan terbawa oleh ombak dari selatan menuju ke pantai. Ini yang mempunyai kemampuan berenang yang baik. Nah, kendalanya kadang-kadang dia bisa berenang tetapi melawan arus itu. Sehingga saat dibawa ke selatan itu sudah kondisinya lemas, lalu ketika dikirim ke utara belum sempat sampai kirim, dan akhirnya terbawa ombak dan ini entah kemana. Nah, ini kalau pertolongannya telat biasanya nggak sempat akan terbawa ombak yang lebih tinggi lagi atau yang lebih besar lagi. Nah, ini yang harus dipahami, sehingga kami matur di Pansela kita, namanya saja Pansela, ini adalah wisata pantai selatan. Pantai itu adalah batas antara air laut dengan daratan. Ini disebut pantai. Sehingga kalau kita bermain ya di daratan yang berbatasan dengan laut. Sehingga pantai kita ini adalah untuk wisata, sedangkan laut jangan dipakai untuk wisata, karena laut di pantai selatan ini ombaknya besar dan ada rip current. Sehingga tetap kami mohon, sekalipun sudah punya pengalaman atau bisa renang di kolam renang, kalau di pantai selatan jangan berenang atau jangan main terlalu ke selatan, karena memang cukup berisiko, terutama bagi yang tidak memahami ombak yang rip current ini. Oleh karenanya kita himbau sekali lagi, di Pansela itu mainnya di pantai, jangan main di laut. Insya Allah kalau ini panduan ini ditepati, insya Allah tetap wisata di pantai selatan pun tetap aman dan selamat, dan tetap bahagia di sana, karena ombaknya selalu besar. Walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi ombak Pansela itu adalah ombak yang selalu besar dan nikmat untuk dilihat oleh para wisatawan.